Sudah tiba kebaktian Sabat yang penuh dengan berkat. Sebentar lagi, kita akan menyambut Paskah. Mari kita pastikan kepentingan Paskah melalui Alkitab. Saya meminta Anda semua menjalani tugas pesuruh yang memberitakan Paskah kebenaran perjanjian baru kepada orang di sekitar Anda. Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Paskah Jalan Kembali kepada Tuhan. Tanpa Paskah, tidak ada cara lain untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan telah membuka jalan pengampunan dosa dan kembali kepada Tuhan dari dunia dosa melalui Paskah. Gereja yang berkata, kita tidak usah merayakan Paskah adalah gereja yang tidak kembali kepada Tuhan. Semua kebenaran ini harus kita pahami. Gereja manakah sedang beribadah kepada Tuhan dengan benar dan kembali kepadanya? Melalui kebenaran apakah kita bisa kembali kepada Tuhan? Hari ini, mari kita mencari tahu jawaban atas pertanyaan ini melalui kesaksian Alkitab. Tolong buka 2 Tawarik pasal 30. 2 Tawarik pasal 30 ayat 1 kita baca. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Betseba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Jalan kembali kepada Tuhan adalah Paskah. Di dalam 2 Tawarik pasal 30 ada firman, kembalilah kepada Tuhan melalui Paskah. Pada waktu itu, bangsa Israel terbagi dua sebagai kerajaan Yehuda di selatan dan kerajaan Israel di utara. Israel di utara dan Yehuda di selatan, dua-duanya percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka sudah lama tidak merayakan Paskah. Sementara itu, terbukalah jalan untuk mereka merayakan Paskah. Raja Hizkia mengirim pesuruh-pesuruhnya kepada seluruh rakyat untuk memberitakan pesannya. Agar kita kembali kepada Tuhan, kita harus merayakan Paskah. Kumpulkan ke tempat kediaman Tuhan untuk kita merayakan Paskah. Maksudnya, semua orang yang kehilangan iman terhadap Tuhan dan meninggalkan Tuhan harus kembali kepadanya dengan merayakan Paskah. Di antara banyak arti Paskah, salah satu arti Paskah dan manfaatnya menggerakkan kita kembali kepada Tuhan. Di antara banyak gereja di bumi seperti pasir di laut, gereja manakah kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Pada waktu itu, ada orang yang mendengarkan pesan dari Raja Hizkia dan merayakan Paskah. Tetapi, orang-orang tinggal di Israel Utara mengolok-olok pesan raja itu. Datanglah untuk merayakan Paskah dan kembalilah kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka semua dibinasakan. Melihat sejarah Israel ini, kita bisa meyakini bahwa Paskah mengandung janji Tuhan bahwa batin kita kembali kepada Tuhan jika kita merayakan Paskah pada zaman ini juga. Walaupun banyak gereja sekarang
Hanya gereja yang merayakan Paskahlah gereja yang benar kembali kepada Tuhan. Sayangnya, banyak gereja sekarang mengolok-olok Paskah sama seperti Israel di utara mengolok-olok pesuruh-pesuruh Hizkia. Tuhan telah menunjukkan kepada kita akibat perbuatan mereka melalui 2 tawarik. Jadi kita cukup bisa mengerti dengan baik akibat mereka walaupun tidak langsung melihatnya, bukan? Karena Paskah tahun ini sudah dekat, sama seperti pesuruh-pesuruh itu, mari kita beritakan ke seluruh dunia, ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, pesan Raja Hizkia datang merayakan Paskah dan kembali kepada Tuhan. Mari kita perhatikan Paskah yang telah diajarkan Tuhan sebagai perjanjian baru pada zaman Anak. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 19. Persiapan Paskah dengan jelas ditulis dari ayat 7. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Tuhan telah menjelaskan Paskah. Dalam arti yang lebih luas, perjanjian baru mengandung semua peraturan tentang Paskah, hari Sabat, tudung, baptisan, dan sebagainya, bukan? Di antara banyak peraturan dari perjanjian baru, mari kita belajar tentang Paskah hari ini. Ayat 20 kita baca. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Ini diadakan bagi siapa? Yesus berkata, "Ini bagi kamu." Tuhan sudah memberitakan bahwa Dia mengadakan Paskah perjanjian baru bagi umat manusia. Perkataan Tuhan ini tepat dan benar. Di antara banyak makna dari Paskah, mari kita pastikan kebenaran bahwa Tuhan telah mengadakan Paskah untuk mengembalikan batin dan iman kita kepada Tuhan, untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Mari kita baca ajaran Tuhan di dalam Ibrani pasal 8 ayat 7. Ibrani pasal 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama adalah hukum Musa yang ditetapkan di atas gunung Sinai. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, yaitu perjanjian baru. Tidak akan dicari lagi perjanjian baru maksudnya. Di dalam perjanjian pertama, ada sesuatu kurang sempurna, entah manusia kurang sempurna, entah korban persembahan kurang sempurna. Itu dikarenakan perjanjian lama bukan kenyataan, melainkan bayangan. Ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir." Sifat perjanjian baru sangat jauh berbeda dengan sifat perjanjian lama. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Apa artinya kata "aku menolak mereka"? Itu dengan jelas dikatakan di dalam Alkitab versi bahasa Inggris. Dulunya, Tuhan selalu bersama dengan bangsa Israel, melindungi mereka, menjaga mereka dari musuh-musuh mereka, dan membantu mereka menang dalam peperangan. Meskipun begitu, mereka tidak diam di dalam perjanjian itu, maka Tuhan berpaling dari mereka. Itu sama seperti Saul, raja pertama Israel.
Ketika Raja Saul melanggar perintah Tuhan, roh Tuhan mundur daripada Saul. Artinya, Tuhan meninggalkan Saul. Karena Tuhan meninggalkan Saul, roh jahat mulai mengganggu Saul. Menurut firman di sini, kita bisa melihat bahwa fenomena yang sama terjadi kepada orang yang tidak diam di dalam perjanjian Tuhan. Maka, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Firman Tuhan ini berarti Dia akan diam di dalam mereka dan mereka akan di dalamnya. Untuk mereka kembali kepadanya, apa yang telah diadakannya, Dia telah mengadakan perjanjian baru. Tetapi Tuhan tidak akan bersama dengan orang yang tidak ada di dalam perjanjiannya, malah Dia akan meninggalkan orang itu. Ketika Yudas Iskariot diganggu oleh roh jahat, dia mulai memperlihatkan imannya yang sudah rusak. Dia mulai ingin mencari uang, lalu melakukan apa yang sangat malu, menjual Yesus hanya dengan 30 uang perak. Ketika roh Tuhan meninggalkan Saulus, roh jahat mengganggu batinnya setiap hari. Karena dia terganggu oleh roh jahat, dia memanggil Daud yang disertai Tuhan untuk main kecapi. Selama dia mendengar bunyi kecapi itu, dia merasa sangat nyaman. Saudara-saudari, bukankah kita harus bersyukur karena Tuhan menyertai kita? Jika Tuhan meninggalkan kita, kita akan menjadi seperti Saul dan akan melakukan apa yang sangat jahat yang tidak pernah kita bayangkan seperti Judas Iskariot. Oleh karena itu, di dalam 2 Tawarik pasal 30 ada tertulis, kembalilah kepada Tuhan. Ada yang bertanya, aku tidak tahu bagaimana caranya kembali kepada Tuhan. Merayakan Paskah. Kembalilah kepada Tuhan melalui Paskah. Saudara-saudari, kita harus mengajar semua orang di dunia dengan cara ini. Percayalah kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Pernahkah Anda merayakan Paskah? Tidak. Apakah itu Paskah? Menurut Alkitab, orang yang tidak merayakan Paskah tidak kembali kepada Tuhan. Pernahkah Anda melihat firman itu? Apakah ada firman itu di dalam Alkitab? Tentu saja. Mari kita baca 2 Tawarik pasal 30 dan menjelaskannya dan berkata, orang yang tidak merayakan Paskah sama sekali bukan orang yang kembali kepada Tuhan. Kita harus memberitakan mereka keadaan mereka sekarang. Menurut firman Tuhan di Ibrani pasal 8, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku meninggalkan mereka. Dalam versi bahasa Indonesia tertulis, aku menolak mereka, tetapi dalam versi bahasa Inggris, aku berpaling dari mereka. Karena Tuhan berpaling dari mereka, Tuhan tidak menjaga mereka lagi. Tuhan memutuskan hubungan antara Dia dan mereka. Karena itu, roh jahat dan setan memasuki mereka dan berbagai hal yang tidak masuk akal terjadi, bukan? Kepada orang yang ingin kembali kepada Tuhan dan ingin percaya kepada Tuhan dengan cara benar, kita harus memberitakan Paskah, jalan kembali kepada Tuhan. Mari kita melakukannya dalam keadaan apapun. Seperti firman ini, Tuhan meninggalkan mereka yang tidak merayakan Paskah, maka mereka tidak bisa kembali kepada Tuhan. Karena mereka tidak kembali kepada Tuhan, mereka dilenyapkan dari antara umat Tuhan. Mari kita baca firman Bilangan pasal 9. Pasal 9 ayat 11 kita baca. Pada bulan yang kedua, pada hari ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Ayat 13. Sebaliknya, orang yang tidak najis
dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah. Apa yang terjadi kepada orang yang tidak merayakan Paskah tanpa alasan tertentu? Orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Di sini juga Tuhan menetapkan peraturan tentang orang yang tidak merayakan Paskah di dalam hukumnya. Akibatnya apa? Orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Banyak orang tidak melihat dunia rohani, tetapi hanya melihat dunia jasmani. Mereka dengan gampang berpikir, jika aku tidak bisa merayakan Paskah tahun ini, aku boleh merayakannya tahun depan. Tetapi Tuhan akan meninggalkan mereka di dalam dunia rohani. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka yang tidak setia kepada perjanjiannya. Saudara-saudari, perjanjian lama dan perjanjian baru dua-duanya perjanjian. Tuhan berkata bahwa Dia berpaling dari mereka yang tidak setia kepada perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita adalah jiwa-jiwa yang telah berdosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Tuhan menganugerahkan karunia kepada kita dan membuka pintu surgawi. Dia telah datang ke bumi sebagai manusia dan memberitakan kepada kita jalan kembali ke sorga. Aku akan membuka pintu sorga dengan cara ini, jadi setialah kepada perjanjian ini. Aku akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Aku tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi. Aku akan memberikan kamu hidup yang kekal. Kamu yang bertobat dan kembali kepadaku akan makan dagingku dan minum darahku. Bukankah ini cara Tuhan menetapkan Paskah? Kita harus kembali kepada Paskah kebenaran perjanjian baru. Tuhan memberikan hadiah khusus kepada orang yang kembali kepadanya. Hadiah itu adalah hidup yang kekal, bukan? Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam siapa? Aku akan tinggal di dalam orang yang makan dagingku dan minum darahku. Tuhan berjanji, aku pasti akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti telah kulakukan kepada Saul. Inilah janji Tuhan. Dan aku di dalam dia. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Untuk itu terjadi, kita harus kembali kepada Tuhan terlebih dahulu, bukan? Aku tidak kembali kepada Tuhan karena tidak tahu caranya. Silakan merayakan Paskah. Paskah adalah caranya. Mari kita membaca 2 Tawarik pasal 30 dan memberitakan seperti itu kepada keluarga kita, anak keluarga kita, teman kita, dan tetangga kita. Kita tidak boleh membiarkan siapapun berkata, "Aku tidak bisa pergi ke sorga karena tidak tahu jalan kembali ke sana." Kepada orang yang kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hak untuk menjadi anak Tuhan dan kerajaan sorga sebagai warisannya. Tuhan sudah menetapkan bagian-bagian bagi anak-anaknya. Mari kita baca Ibrani pasal 9. Pasal 9 ayat 15 kita baca. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, bagian kekal.
Bagian kekal merupakan kerajaan sorga. Di dalam Wahyu pasal 22 ditulis bahwa Tuhan akan menjadikan kita imamat yang rajani di kerajaan sorga, membuat kita tidak akan mati untuk selamanya, meniadakan kesakitan dan kesedihan dari kita, dan membiarkan kita hidup dalam kegembiraan baru setiap hari. Kepada siapakah Tuhan menjanjikan bagian kekal ini? Kepada anak-anaknya yang melakukan perjanjian baru, bukan? Tuhan berkata bahwa Dia akan membuat mereka menerima bagian kekal melalui perjanjian baru. Ayat 16 kita baca. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Oleh karena itu, Yesus sudah meninggalkan perjanjian baru sebagai wasiatnya dan hari berikutnya dia wafat, bukan? Di dalam Ibrani pasal 9 dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan kerajaan sorga kepada orang yang tinggal di dalam perjanjian baru sampai akhir dan memegangnya dengan erat. Tetapi apa yang akan dilakukan Tuhan kepada orang yang tidak tinggal di dalam perjanjian baru? Dia akan meninggalkan orang itu. Tuhan berpaling dari mereka. Perkataan itu mengandung arti bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Karena Tuhan meninggalkan mereka, mereka tidak bisa dilindungi. Tuhan tidak akan memperhatikan mereka lagi. Oleh karena itu, Yudas Iskariot kerasukan roh-roh jahat dan berbuat kejahatan sehingga menjual Yesus, dan Raja Saul hampir menjadi orang gila karena roh Tuhan meninggalkannya. Mereka telah kehilangan pengetahuan. Ketika Tuhan menyertai Saul, Saul sangat kuat dan selalu dilindungi oleh Tuhan supaya dia bisa menang dari peperangan. Tetapi ketika Tuhan meninggalkan dia, dia ditembak dengan anak panah dan dibunuh pada akhirnya. Kehidupannya sangat sial pada akhirnya. Saudara-saudari, hari ini kita harus mengingat bahwa Paskah adalah kebenaran yang sangat penting bagi kita untuk jiwa kita yang telah diusir dari sorga ke bumi karena berbuat dosa kembali kepada Tuhan. Jika kamu kembali kepadaku melalui Paskah, aku akan menerimamu sebagai umatku. Aku akan diam di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Aku akan memberikan kamu daging dan darahku untuk dimakan, dan aku akan menjadi satu dengan kamu. Aku akan menjadikan kamu imamat yang rajani untuk memerintah kerajaan sorga. Aku akan memberikan kamu hidup yang kekal. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang tinggal di dalam perjanjian ini sungguh hebat. Namun, karena kita masih hidup di atas bumi ini, tidak mengerti berkat ini betapa hebat dan agung, maka menganggapnya lebih hina daripada kenyataan sekarang. Misalnya seorang berkata, jika kamu berbuat ini, kamu akan mendapat 10 juta rupiah atau 100 juta rupiah. Banyak orang akan berbuatnya sangat rajin. Namun, apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang merayakan Paskah Perjanjian Baru terlalu hebat dan agung. Itu luas dari akal budi kita. Sebab itu terlalu hebat dan agung, orang-orang menganggapnya sebagai khayalan. Apakah itu sungguh akan terjadi? Apakah itu akan kita terima? Tuhan tidak berbohong sama sekali. Jika Tuhan berkata akan memberikannya, Dia pasti akan memberikan. Itu sudah dilaksanakan. Jadi, kita perlu iman, bukan? Kita harus percaya. Paskah yang telah diberikan Tuhan kepada kita adalah satu-satunya jalan kembali kepada Tuhan. Mari kita berteriak kepada semua orang, kembali ke Sion dan bertemu Tuhan, kembali kepada Tuhan. Mari kita beritakan tentang Paskah yang diberikan Tuhan kepada kita dengan rasa syukur.
Ketika Tuhan memanggil kita, kita menerima sebutan pekerja. Kita seperti pekerja apa? Seperti pekerja membuat mobil atau membuat kapal. Mari kita baca 2 Korintus pasal 3. Ayat 6 kita baca. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Tuhan tidak memilih kita untuk menjadikan kita pekerja di ladang, tetapi ialah membuat kita juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tuhan sudah memilih kita bekerja dalam perjanjian baru yang memberi hidup. Kesimpulannya, Paskah Perjanjian Baru adalah jalan satu-satunya untuk semua manusia kembali kepada Tuhan. Paskah mengandung banyak janji Tuhan dan kuasa. Janji itu tidak hanya berlaku di bumi ini, tetapi berlaku sampai kerajaan sorga di mana kita akan masuk. Jadi tolong persiapkan untuk Paskah dengan baik-baik. Di dalam Keluaran, kita bisa melihat Tuhan menyuruh umatnya mempersiapkan Paskah. Mari kita baca Keluaran 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Maksudnya mereka harus menyediakan domba itu sebelumnya, bukan? Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Tuhan berkata kepada mereka untuk mempersiapkan Paskah dengan segenap hati mereka dan dengan segenap tenaga mereka. Jika kita mempersiapkan untuk merayakan hari raya, Bapak dan Ibu akan mengaku kita sebagai orang yang merindukan hari raya dan yang sungguh bersiap dan akan mencurahkan banyak karunia Roh Kudus ke atas kita pada tahun ini dan akan memberkati kita seperti yang telah dilakukannya kepada Raja Yosia dan Raja Hizkia. Paskah Perjanjian Baru adalah jalan kembali kepada Tuhan. Semua umat manusia harus mengetahui jalan kembali kepada Tuhan. Jadi, mari kita pergi dan mengajar mereka yang belum tahu jalan itu. Saya berharap kita akan memberitakannya kepada banyak orang dan mendorong mereka bertobat melalui Paskah kali ini. Saya menutup khotbah. Terima kasih.